Nama saya Sri Pujianingsih. Saya adalah peserta Latsar CPNS BPSDM Minerba Bandung. Saya di sini akan menginterview dengan seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Monggo Pak kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Suhadi dari Desa Kedalan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sebagai tokoh masyarakat. Ya Pak, pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan, menurut definisi yang saya ketahui adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya serta lingkungan dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan sebagai masyarakat berbangsa bernegara dalam mewujudkan negara yang bersatu. Seberapa penting menurut Bapak kita harus memahami wawasan kebangsaan? Untuk memahami wawasan kebangsaan sangatlah penting, karena sebagai warga negara harus tahu apa itu wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Dalam hal ini sebagai warga negara Republik Indonesia adalah perlu menanamkan sikap dalam hal mencintai bangsa dan negara Republik Indonesia dalam tujuannya adalah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan memperkenalkan diri Pak. Nama saya Jendri Kurniawan, umur 28 tahun, domisili di Desa Kejogo. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apakah menurut Bapak wawasan kebangsaan itu sangat penting? Mengapa wawasan kebangsaan itu penting, Pak? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting karena wawasan kebangsaan adalah pemikiran yang menjadi dasar untuk menjaga dan memajukan negara Indonesia. Itu juga bisa menjadi pemersatu rakyat untuk mempertahankan kesatuan, persatuan dan bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, terorisme, radikalisme, berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada saat ini? Ya, yang dapat kita lakukan adalah membangun toleransi, seperti membangun kerjasama yang baik, tetap belajar untuk mengajukan bangsa dan negara, jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar yang belum tentu kebenarannya, serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan negara. Bagaimana pendapat Bapak terkait isu yang beredar di masyarakat bahwa vaksin COVID-19 memiliki banyak efek samping, bahkan ada yang meninggal setelah divaksin, sehingga masyarakat enggan untuk divaksin, Pak? Menurut saya pribadi, itu belum tentu benar, karena setiap orang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda, dan lebih baik sebelum divaksin dicek terlebih dahulu apakah memenuhi syarat atau tidak, atau ada penyakit atau sudah sehat. Selain itu, kita harus percaya bahwa takdir seseorang itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menasihati atau menaati peraturan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, karena itu akan menjadi kebaikan untuk semua warga negara. Terima kasih Pak, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bela negara itu suatu kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Nah, bela negara ini bisa diwujudkan dari berbagai cara, misalnya mencintai produk dalam negeri. Jadi ya kita berusaha untuk
selalu menggunakan produk-produk yang diciptakan oleh produsen dalam negeri. Lalu yang kedua, kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang dulu telah berjasa bagi negara kita. Kita bisa menerapkan beberapa sifat yang dulu sudah pernah dicontohkan dengan melakukan beberapa sifat terpuji. Lalu setelah itu kita juga bisa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID saat ini dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Oke, berarti menurut Anda bela negara itu lebih ke rasa cinta terhadap tanah air, seperti itu ya? Ya, betul sekali. Selanjutnya, menurut Anda, wawasan kebangsaan itu sangat penting atau tidak? Atau bagaimana menurut Anda? Menurut saya sangat penting. Karena ya kita sebagai warga negara Indonesia, jadi kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang berkaitan dengan negara Indonesia. Oke, berarti sangat penting ya? Ya, betul. Ya, untuk selanjutnya, apakah upaya-upaya yang dapat kita lakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer seperti terorisme, korupsi, agresi, dan lain-lain? Apa yang dapat kita lakukan atau apa yang upaya-upaya kita untuk mengatasi atau menanggulangi isu-isu tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi isu-isu tersebut dapat kita mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari diri kita, mulai dari teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita. Jadi kita bisa memberi pengetahuan atau wawasan kepada keluarga, tetangga, atau teman kita bahwa isu-isu atau hal yang berkaitan dengan terorisme, korupsi itu merupakan hal yang salah. Kita bisa mengedukasi mereka atau memberikan sosialisasi terkait pentingnya rasa cinta tanah air agar kita terhindar dari hal-hal buruk seperti ya korupsi, terorisme, dan sebagainya. Ya, oke. Berarti kita sangat membutuhkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang itu, tentang benar atau tidaknya hoax tersebut gitu ya? Iya, karena ya sebagai mahasiswa, jadi hal yang bisa kita lakukan saat ini berarti kita memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu sebelum kita bergerak menuju hal yang besar. Karena hal yang besar perlu diawali oleh hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ragil Prastianto sebagai perangkat desa Cepat Kidul, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana penilaian Bapak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang ditanamkan dalam kehidupan di masyarakat? Sangat baik sekali ya, dengan ditanamkannya wawasan kebangsaan dan bela negara di masyarakat kita, bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap negara kita Indonesia, terlebih rasa nasionalisme itu akan berdampak bagus bagi kemajuan bangsa. Ya, untuk pertanyaan kedua Pak Ragil, apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada saat ini? Di era sekarang ini, di mana informasi sangat sekali diakses, ya, maka kita sebagai generasi milenial harus bijak dalam memilih informasi sehingga kita tidak terjebak dengan berita-berita bohong atau berita hoax. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir buat Bapak Ragil, bagaimana pendapat terkait berita di masyarakat sekarang ini yang lagi viral tentang vaksinasi yang katanya dapat membunuh setelah divaksin? Bagaimana tanggapan Bapak Ragil? Terima kasih. Mengenai berita
berita atau informasi negatif tentang vaksinasi itu sendiri menurut saya harus diminimalisir ya, karena porsi dari berita negatif dan berita positif itu lebih banyak berita positifnya, terlebih untuk positif dari vaksinasi sendiri itu. Nah, terlebih saya sebagai perangkat desa ikut dan wajib mensukseskan program pemerintah mengenai program vaksin nasional, di mana yang kita tahu vaksinasi itu memang ditujukan untuk menambah kekebalan tubuh daripada masyarakat kita sendiri, sehingga sosialisasi tersebut dapat diterima masyarakat dan masyarakat pun tidak perlu takut dengan adanya vaksinasi tersebut. Memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Larasati. Saat ini statusnya mahasiswa. Ya, terima kasih. Ya, untuk wawancara kali ini saya akan mewawancarai Saudari Dwi itu tentang wawasan kebangsaan. Nah, untuk pertanyaan pertama langsung saja. Apakah menurut Saudari wawasan kebangsaan itu sangat penting? Bila iya, mengapa wawasan kebangsaan itu penting? Oke. Menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting karena di dalam wawasan kebangsaan itu memberikan gambaran dan arahan yang jelas pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi hal tersebut memberikan jaminan tercapainya tujuan individu, kelompok, bahkan nasional. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan di tengah maraknya berbagai macam isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, terorisme, narkoba, radikalisme, dan yang lain yang mungkin dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada saat ini? Jadi pendapat saya mengenai upaya-upaya di tengah maraknya isu-isu tersebut, selagi kita memiliki nilai-nilai Pancasila dan bela negara, insya Allah isu-isu seperti korupsi, terorisme, narkoba, bahkan COVID-19 dapat kita atasi. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Saudari terkait berita yang beredar di masyarakat bahwa vaksin COVID-19 memiliki banyak efek samping, bahkan ada yang meninggal setelah divaksin, sehingga masyarakat enggan untuk divaksin? Nah, menurut saya mengenai vaksin yang menimbulkan efek samping itu, kita kembalikan lagi ke kesehatan diri kita masing-masing. Alangkah baiknya sebelum melakukan vaksin, kita harus cross check terlebih dahulu apakah kita memiliki penyakit bawaan atau tidak. Nah, selain itu kita juga harus membandingkan banyaknya masyarakat yang meninggal setelah vaksin dengan masyarakat yang baik-baik saja setelah vaksin. Nah, menurut saya vaksin itu merupakan upaya untuk pencegahan virus COVID-19. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat, mau atau tidak maunya divaksin itu hak mereka. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Dwi. Untuk waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Iya.